juara tidaknya sebuah tim Piala Dunia bukan dilihat dari ball position, bukan dilihat dari main cantiknya, bukan dilihat seberapa banyak Anda menguasai bola, tapi dari seberapa banyak gol yang bisa Anda sarangkan ke lawan dan seberapa sedikit Anda bisa mencegah gawang Anda kebobolan. Mana yang kemarin ngomong kalau Indonesia pelatihnya Belanda main total football? Gue kan ketemu Kluivert 10 menit. Ya. Dia bilang sama gue kan, jadi dia tahu bahwa Gus dibully dan lain-lain karena gue dukung dia. Dia cuma bilang dengan senyum, udahlah Justin, santai aja, ntar hasil yang berbicara. Itulah statement yang dikeluarkan oleh Alex Pastur. Main dengan 9 defender 1 striker, gue mau menang. Iya. Langsung sama netizen 78 diputar, oh lihat Pastur mau main bertahan. Salah maksud. Kagak, emang susah ngomong sama 78 ini. Iya, karena hasil yang berbicara. Iya. Makan tuh total football 5-1 dibantai, kocak. Goblok, tolol, sontol ya semua. Sebelumnya imbang, sekarang 5-1. Oke, imbang 0-0 lawan Australia September di GBK, pelatihnya Graham Arnold. Kita mainnya duduk di bawah, mau naturalisasinya udah 10, udah 12, udah 15, retreat dia parkir bus di bawah. Dari sisi hasil pragmatis. Itu salah nggak sih? Tapi kalau itu bisa dapat hasil kemenangan gimana Bang Doel? Ya makanya bukan salah benar. Iya, makanya bukan salah benar. Makanya kita menilai dari hasil akhir dong Kalau gitu, kita bicara diskusi hasil akhir clear. Saya nggak berdiskusi, tapi kalau kita mau kasih insight sepak bola, insight pengetahuan sepak bola, ayo kita bicara. Nggak bisa sama membandingkan Australia yang Graham Arnold dengan Popovich. Nah, kitanya sedang berubah. ganti pelatih. Betul, tapi ini baru match pertama. Mentang-mentang Belanda semua lo ah. Sabar. Harus kritis dong. Loh, nggak apa-apa dong. Kita boleh berpendapat. Lu berpendapat di YouTube. Sabar. Oke. Oh, gitu kan? Lah, nggak apa-apa dong. Lu berpendapat di YouTube kok sesuka lu. Sabar bang. Gua berpendapat di sini lo nggak boleh. Kecewa, kita semua kecewa. Paham. Kita semua kecewa. Sabar. Kita semua kecewa, paham. Ayo semangat lagi Indonesia. Gua dukung Indonesia, coy. Indonesia, tapi perlu bertahan. Nah, orangnya tadi agak nyolot. Mungkin dia ya itu tadi kata sastra. Mungkin masang kali. Masang Terus kayaknya kalah. dia. Bisa jadi. Kalah. Kita positif aja. Positif aja. Maksudnya Gitu. dia ongkos balik ke Indo juga nggak ada kali itu ya. kali. Dari mana duitnya? Saya butuh duit 1 triliun. Bisa. Mau Anda patungan? Mau? Lu yang paling ngotot buat nyingkirin Sintayong, lu yang ngacak-ngacak program PSSI, mana tanggung jawab lu? Saya merasa bahwa ini pemain ini bisa main dengan cara seperti itu. Nggak kayak yang kemarin di bawah numpuk di depan area penalti parkir bus. Ini di atas. Hasilnya seperti ini, 5-1. Diketahuan Sintayong tuh. Memang ball possession kita bagus, tapi apa hasilnya? Kekalahan yang telak. Buat PSSI, kalian harus tanggung jawab. Kalian harus tanggung jawab. Ini proyek kalian, tanggung jawab kalian semuanya. Erick Thohir ini pun jahanam juga jadi. Kita datang nggak mau dia keluar. Kan bangsat kayak gitu kan? Bangsat nggak kayak gitu? Tapi biadabnya babinya lagi. Pencitraan dia. Disuruh urus BUMN yang diurus bola kan anjing. BUMN pada korup, pada dirampok. Ya sibuk ngurusi bola. Gimana Pak? Apakah akan ada drama di locker room lagi nih usai dibantai Australia seperti yang Anda lakukan ketika timnas kalah lawan Cina dan Jepang? Bahkan ada 3 tambahan pemain baru, tapi kok lebih parah ya? Gimana tuh Pak? Goblok, tolol, sontol ya semua. Lu juga pada followersnya ya, pengikutnya, kocak lu semuanya. Buat orang-orang yang kemarin teriak STO, kemana lu semuanya? Pasti lu pada jadi munafik semuanya yang ngomong STO. Ngumpet lu di goa, kocak. Mungkin ternyata strategi bertahan itu tidak terlalu buruk ya. Terutama melawan tim sekelas Australia. Strategi bertahan bukanlah strategi yang buruk sih menurut gue. Di sini kalian baru paham kan kenapa Sintayong kalau memakai formasi itu backnya 5 dan bermain counter attack atau menunggu musuh membuat kesalahan dulu. Leg 1 pelatihnya beda. Kita nggak kebantai kayak gini kok. Ya nggak bisa Australia membobol. Kenapa jadi begini sekarang timnasnya? Dilatih sama pelatih Belanda, semua asistennya semua orang Belanda kok jadi berubah. Yang tadinya timnas Garuda jadi timnas Myanmar, ya. Kok jadi lembek begini timnas kuah? Ya menit 86-an
bergema nama Sintayong, mantan pelatih tim nasional Indonesia yang didepak bulan Januari lalu dan digantikan oleh Patrick Kluivert. Nah, dengan strategi yang hampir sama dengan yang dilakukan ketika lawan Cina, akhirnya kan timbul pertanyaan nih, apakah ini yang terjadi di locker room saat lawan Cina? Sintayong nggak boleh ngasih strategi dan akhirnya kalah dengan strategi yang saat ini dipakai. Nah, pertanyaannya, kalau strategi ini dipakai lawan Cina dan kembali dipakai lawan Australia, siapa yang mengusulkan strategi ini? Gue kan ketemu Kluivert 10 menit. Ya. Pastur mau main bertahan. Salah maksud. Kagak. Nah, tadi giliran kalah, yang diserangnya cuma si Patrick Kluivert. Patrick out ide itu. Terus nanti kayaknya nih kalau Indonesia menang yang dipuji itu si Alex Pastor. Racikan taktiknya ini itu. Ini kayaknya si Patrick Kluivert diangkat jadi pelatih cuma jadi buat kambing hitam. Sudah cakap jangan pecat Sintayong. Apa benda ni weh? Abang sangat kaget timnas Indonesia bisa dibantai 5-1 oleh Australia. Jika kita bandingkan permainan timnas saat ini dengan pertandingan tahun lalu di GBK, perbezaan yang sangat besar guys, terutama pertahanan. Nathan memberi Australia penalti untuk gol pertama, diikuti kesalahan Miss Hilgers untuk gol kedua. Saya bingung kenapa Nathan harus melanggar seperti itu. Dia kan pemain yang bermain di Inggris kan, di Swansea kan kalau nggak salah, walaupun dia sudah lama tidak mendapatkan menit bermain. Masa pelanggarannya seperti pemain Liga 1 sih? Ini saya mengatakannya secara fair. Silakan jika kalian ada yang mau marah, itu faktanya. Jadi kalian juga harus menerima kritikan dari saya ya ketika saya mengkritik para pemain dari timnas Indonesia karena sesuai dengan fakta. Benar, Australia ini main sama seperti ketika bertemu Indonesia di babak 16 besar Piala Asia. Sintayong kemudian mempelajari, biarkan Australia menyerang. Jangan Australia menunggu kita bikin kesalahan, dia baru menyerang. Karena Australia sangat jago untuk melakukan itu semua. Jadi biarkan dia menyerang, kita kuat di pertahanan karena target kita adalah meraih hasil imbang minimal melawan Australia. Dan itu dilakukan dan Sintayong berhasil. Patrick Kluivert kan ini belum pernah bertemu dengan Australia dengan kekuatan Indonesia, maka dia meyakini bahwa konsep dia adalah konsep yang paling tepat untuk memenangkan pertandingan. Dan akhirnya gagal dengan skor 5-1. Skor 5-1 ini skor terbesar kekalahan Indonesia nomor 2 melawan Australia setelah kita pernah kalah 6-0 pada 1973. Komposisi pelatih tim nasional kita yang ada saat ini adalah yang termewah sepanjang sejarah PSSI. Tujuannya pelatih diganti itu biar Indonesia nggak malu-maluin. 5-1. Kok bisa 5-1 sih? Kenapa lebih banyak long ball, dapat bola langsung diberikan ke depan, dapat bola langsung dikasih ke sayap, langsung main crossing? Apa ini artinya? Itulah gunanya perubahan pelatih. Dan kenapa yang satu diubah ke Patrick Kluivert? Karena ada ketidakpuasan kan terkait taktikal. Timnas pengen nerapin total football, lah malah gagal total teman-teman. Teman-teman pecinta timnas yang lagi hancur hatinya, yang belum follow Arif Golang, di follow dulu ya, di follow. Jangan nonton, let's go, kita lanjut. Bener-bener kita dihancurkan sama ekspektasi kita yang terlalu tinggi. Yang kita pengen ngeliat timnas Indonesia bermain ala total football Belanda, lah malah hancur habis-habisan karena Australia dibantai 5-1. Secara ball position memang kita lebih unggul daripada Australia, tapi apalah arti ball position unggul kalau misalkan kita kalah? Di GBK kita hancur-hancuran diserang sama Australia, tapi seenggaknya kita bisa nahan mereka 0-0. Australia di pertandingan ini benar-benar nunjukin ke kita kalau sebenarnya bermain total football, agresif, atraktif, proaktif, itu nggak melulu menang. Bener kata si Pangeran Siahaan itu teman-teman ya, tidak ada hadiah buat permainan sepak bola yang cantik. Dengan hasil ini Indonesia langsung longsor ya dari peringkat ketiga langsung ke peringkat kelima, dan berpotensi jadi juru kunci kalau misalkan si Cina bisa berhasil menang atau nggak seri lawan Arab Saudi. Tapi tetap tenang abangku, peluang Indonesia untuk masuk ke Piala Dunia masih tetap ada ya abangku ya. Yang penting nanti lawan Bahrain di tanggal 25 wajib menang hukumnya. Gimana guys menurut kalian? Apakah teman-teman udah mulai kangen sama permainan SD? Tulis di kolom komentar. Segitu dulu dari aku, seperti biasa buat teman-teman yang belum follow Arif Golang, di follow dulu ya, dipencet di follow. Jangan nonton dong. Goblok, tolol, sontol ya semua. Guys, lihat nih, 5-1 kita kebantai. Makan tuh total football. Makannya tahu diri, udah tahu kualitas pemain kita memang cocoknya pakai strategi STY, bertahan dengan kuat dan menyerang untuk menghabisi lawan. Ini main total football, lu lihat 5-1. Ngapain ganti pelatih kalau kayak gini? Hah? Bener-bener kecewa gua. Udah nggak ada proses-proses karena STY lu berhenti di tengah jalan, men.
Aduh, sakit mata gue nontonnya. Kacau. Indonesia terbantai. Hasil yang benar-benar memalukan. Dan setelah melihat hasil ini, kalian pasti terbayang satu hal. Inilah akibat kalau Pak Erick Thohir berani mengganti pelatih di tengah chemistry yang udah sangat bagus dibangun oleh Coach Sintayong. Dan sangat jelas di pertandingan ini, Patrick Kluivert terlalu pede bermain terbuka melawan tim langganan Piala Dunia. Sangat berbeda dengan Coach Sintayong, yang meski dia nggak bisa bahasa Inggris, tapi dia sangat memahami kapasitas pemain yang ada dan memahami kapasitas pemain lawan. Dan setelah kekalahan yang memalukan hari ini, akhirnya kita baru sadar kenapa Coach Sintayong selalu bermain counter attack dan bermain 5 back. Ya, karena inilah alasannya. Dan orang yang paling bertanggung jawab atas kekalahan memalukan hari ini adalah Pak Erick Thohir. Nggak ada alasan dengar statement beliau, saya harus mundur, saya akan mundur. Yang kami mau dengar dari Bapak adalah pertanggungjawaban Bapak atas kekalahan memalukan hari ini. Inikah yang maksud Bapak pelatih terbaik yang akan mengantarkan timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia? Dan aku sangat apresiasi atas penampilan Oleh Romeni yang sangat ngotot, yang akhirnya dalam debutnya kali ini dia mencetak 1 gol untuk timnas Indonesia. Kalau menurut kalian gimana guys melihat hasil yang sangat memalukan untuk timnas Indonesia hari ini? Coba tulis di kolom komentar. Dari mana duitnya? Saya butuh duit 1 triliun. Bisa. Mau Anda patungan? Mau.